Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tan Yun, bisakah kau tidak membunuhku? Pria tua itu menggigil. Katakan saja siapa kamu dan mengapa kamu ingin membunuhku, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Tan Yun berkata tanpa berpikir. Oke, biarkan aku berkata, biarkan aku berkata. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, nama saya Cui Chaoping, Diaken Xianmen Qimai. Anda membunuh cucu kepala suku, dan kepala suku meminta saya untuk membunuh Anda. Benar saja, itu Fang Changhai. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mendengus dingin, Fang Changhai, cucumu terbunuh, kamu memiliki kemampuan apapun, gunakan saja. Pada saat ini, Cui Chao dengan tenang berkata, Tan Yun, aku telah memberitahumu. Tolong jangan bilang padanya. Fang Changhai kejam, dan begitu dia tahu bahwa aku sudah memberitahumu, dia pasti akan membunuhku. Cui tua, kamu sedikit khawatir. Tan Yun mengejek, aku memang mengatakan untuk membiarkanmu pergi, tapi aku tidak menjamin apakah kera tua itu akan membunuhmu. Tan Yun, kamu telah ingkar, kamu binatang kecil. Kutukan marah Cui Chaoping tiba-tiba terputus, tetapi melihat telapak kera iblis pembunuh surga meremas dengan kuat, jiwanya dimusnahkan. Setelah itu, di bawah tanda Tan Yun, kera iblis masuk ke dalam kantong binatang roh. Tan Yun memandang Mu Menga dan Sue Zian dengan ekspresi terkejut, dan memberi tahu mereka tentang kepemilikannya atas naga emas dan singa, kera iblis, dan asal-usul kera iblis. Keesokan harinya, Tan Yun mengendarai perahu roh, membawa dua orang menjauh dari gerbang abadi menuju 5 jiwa dan 50.000 mil jauhnya. Ketika Tan Yun memandang Sue Zian yang khawatir, alisnya berkerut dan berkata, Zian, ada apa denganmu? Kakak ipar, aku baik-baik saja. Sue Zian mengerucutkan bibirnya. Zian, semuanya terlihat di wajahmu, apakah ini baik-baik saja? Mu Mengyi meraih tangan Sue Zian, beritahu kakak, ada apa? Aku tidak ingin kembali. Sue Zian sepertinya memikirkan sesuatu, sedikit panik di matanya yang indah. Zian, apakah ada seseorang yang menggertakmu di barisan 5 jiwa? Suara Mu Mengyi jatuh, dan Sue Zian, yang selalu riang, tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukan Mu Mengyi dan mulai menangis. Sue Zian sedang memegang Mu Mengyi, jadi lengan roknya tergelincir ke bawah, memperlihatkan lengan yang lebam. Zian, siapa yang melakukannya? Tan Yun tiba-tiba menemukan sesuatu, meraih pergelangan tangan Sue Zian, melihat bekas luka panjang yang ditinggalkan oleh luka pedang di lengan putihnya. Dilihat dari warna bekas lukanya, itu seharusnya sudah dipotong dalam beberapa hari. Mu Mengyi menyentuh bekas luka yang mengejutkan di lengan kanan Sue Zian dan mendesak, beritahu saudara perempuan dan iparmu, siapa yang menyakitimu. Kakak ipar, kakak, jangan tanya. Sue Zian terisak. Zian, beritahu saudara ipar akan membalaskan dendammu. Mata Tan Yun penuh dengan niat membunuh yang tak terbendung. Zian, katakan. Mu Mengyi juga cemas, siapa itu? Sue Zian meninggalkan lengan Mu Mengki dan berbisik, guruku menyakitiku. Kepala 5 jiwa. Tan Yun mengepalkan tinjunya, mengamuk, ada saudara ipar, jangan takut. Sue Zian menyeka air matanya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, kakak ipar, ketika kompetisi besar, guruku melihat bahwa saya menjadi tempat kedua dalam daftar wolong dengan seni pedang 5 jiwa yang Anda berikan kepada saya. Dalam 3 tahun terakhir, dia berulang kali meminta saya untuk berbicara tentang latihan dan untuk cucunya Wuling. 9 hari yang lalu, dia mencari saya lagi. Ketika saya masih menolak untuk mengatakan latihan, dia sangat malu sehingga dia memukuli saya, menyakiti saya. Sue Zian mengangkat bahunya dan menangis, saya tidak ingin kembali, saya takut. Tan Yun menekan amarahnya, meletakkan Sue Zian di lengannya, menepuk punggungnya,
dan menghiburnya, Zian tidak perlu takut, aku akan membawamu kembali ke divisi pil, kamu sudah memiliki latihan yang aku berikan padamu, jadi tidak perlu lain lagi, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan mundur dalam ketenangan pikiran divisi pil mulai sekarang. Iya, Sue Zian mengangguk. Tan Yun memeluk Sue Zian dengan ringan dan memejamkan matanya. Pada saat ini, dia memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri keluhan yang dia buat dengan musuh di pintu dalam. 2 hari kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh, terbang kembali ke Danmai bersama Mu Mengyi dan Sue Zian, dan mengirim kedua gadisnya ke lembah perinya, lembah peri nomor 8 di lembah abadi berjasa. Setelah Tan Yun menyuruh keduanya untuk tenang untuk berlatih, dia berkata bahwa dia akan menemui tetua yang berjasa dan pergi. 2 jam kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh keluar dari alam rahasia divisi pil, dan setelah mengenakan kain kasa dingin dari nafas kura-kura yang menghalangi pengintipan alam roh yang kuat, dia mengemudikan perahu roh menuju 5 jiwa dari pintu abadi 1 juta mil jauhnya. Dini hari 2 hari kemudian. Senior siapa? Di depan gerbang gunung 5 jiwa, seorang murid yang menjaga gerbang gunung menatap sosok di penutup kain kasa hitam dingin di perahu roh, dan berkata dengan kewaspadaan penuh. Tan Yun mengangkat kain kasa dingin, mata Dewa Hongmeng memancarkan cahaya merah, menatap murid itu, dan berkata dengan dingin, katakan padaku, di mana kepala 5 jiwa sekte dalam berkultivasi, dan di mana dia sekarang penatua mana? Pria itu tampak kusam, dan berkata dengan jujur, dia berada di alam rahasia 5 jiwa, di lembah abadi 5 jiwa 100.000 mil ke timur. Sekarang dia adalah penatua ke-26. Tan Yun berkata lagi, kamu memiliki 5 jiwa dari pintu abadi, berapa banyak orang yang ingin membunuh Tan Yun? Banyak. Berapa banyak? Ada terlalu banyak untuk dihitung. Lalu apakah kamu ingin membunuh Tan Yun? Iya, tentu saja. Dia membunuh begitu banyak orang di dalam 5 jiwa kita, aku tidak sabar untuk membunuhnya sekarang. Apakah kamu masih memiliki jubah murid 5 jiwa dan 1 garis? Keluarkan jika ada. Iya, murid itu mengeluarkan jubah panjang dari cincin Qian Kun dan melemparkannya ke Tan Yun. Tan Yun mengambil jubahnya dan berkata, buka alam rahasia, jangan tutup alam rahasia, lalu bunuh diri. Iya, setelah murid membuka pintu masuk alam rahasia di tablet batu, Tan Yun mengendarai perahu roh ke alam rahasia 5 jiwa seperti kilat, dan berlari menuju lembah abadi 5 jiwa. Di luar gerbang alam rahasia 5 jiwa, kepulan darah tumpah dengan cahaya pedang, dan murid itu memotong tenggorokannya dan bunuh diri. Sesaat setelah 2 jam, di aula besar lembah abadi 5 jiwa, Taois 5 jiwa yang menghirup energi spiritual dunia tiba-tiba mendengar suara hormat di luar lembah abadi, Penatua 26, murid mencari Anda dengan tergesa-gesa. Penatua 5 jiwa berkata dengan ringan, masuk. Murid patuh. Di luar lembah peri, Tan Yun, mengenakan jubah murid 5 jiwa, menundukkan kepalanya dan berjalan menuju aula abadi 5 jiwa langkah demi langkah dalam kegelapan. Kera iblis pembunuh surga telah menjadi seukuran monyet kecil, berjongkok di bahu Tan Yun, tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dalam sekejap, Tan Yun melangkah ke aula utama, masih menundukkan kepalanya di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip, dan berhenti 30 kaki di depan 5 jiwa. Ayo bicara, ada apa? 5 jiwa Taois yang duduk bersila, masih memejamkan mata, memuntahkan aura langit dan bumi, bahkan tanpa menatap Tan Yun. Tan Yun perlahan mengangkat kepalanya dan mengucapkan kata, Wu Qingquan, kita bertemu lagi. Mendengar namanya dipanggil, Taois 5 jiwa tiba-tiba membuka matanya, menatap pemuda itu dengan tidak percaya, dan terkejut, kamu bajingan kecil tidak mati. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati? Tan Yun berkata dengan dingin, kera tua, bunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, kera iblis pembunuh surga melompat, dan tubuhnya melonjak menjadi raksasa.
Telapak tangan raksasa berbulu yang berisi kekuatan guntur, dengan ruang yang runtuh, Penatua 5 jiwa tidak bisa menghindar. Tidak, Bang! Di tengah teriakan, kera iblis pembunuh surga menamparkan Taois 5 jiwa dengan tingkat pertama alam jiwa ilahi hancur berkeping-keping. Tan Yun, jangan bunuh aku, kumohon. Roh Taois 5 jiwa, segera setelah keluar dari tulang yang patah, dijepit di antara dua jari oleh kera pembunuh surga. Jika tidak membunuhmu, apakah aku harus menunggumu mengirim seseorang untuk membunuhku? Tan Yun menyeringai dengan marah. Sejujurnya, teknik Ziyan dariku untuknya. Kamu orang tua, kamu menyiksa untuk mendapatkan tekniknya. Dasar binatang tua, kera tua bunuh dia. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, teriakan marah datang dari luar aula. Monyet iblis, lepaskan para tetua ke-26. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk berusia 80 tahun muncul di lembah abadi, dengan niat membunuh melonjak di seluruh tubuhnya, melepaskan aura tahap kelima dari alam jiwa ilahi, dan berteriak pada kera iblis, hewan nakal, cari mati. Nama orang ini adalah Kong Gao Xiang, tetua ke-25, dan dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Wu Qingquan. Saya datang ke sini malam ini dan ingin mengobrol dengan Wu Qingquan, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu dengan kera iblis. Mendengar itu, roh 5 jiwa, seolah-olah mendata angin segar, dan meraung, Kakak Kong, selamatkan aku. Jangan takut, saudara Wu Xian. Pedang terbang keluar dari tangannya, dan kata-kata di mulutnya berubah menjadi sosok berkabut, dan saat menembak ke arah aula, tiba-tiba terpisah. Sora menikam pedang. Tiba-tiba, pedang 300 zang bersinar, memancarkan kekuatan emas yang ganas dan kekuatan api merah, menembus kehampaan, dan menusuk secara lurus ke arah Tan Yun dan kera iblis di aula. Di mana pedang lewat, runtuh dalam kehampaan. Tan Yun tidak bisa mengelak, dan berkata dengan ngeri, kera tua itu cepat bertarung dan bunuh mereka semua. Siap Tuan. Kera iblis pembunuh surga segera meremas jiwanya dalam ratapan histeris dari 5 jiwa. Pada saat ini, Tan Yun melihat cahaya pedang besar yang menusuk di langit, dan menabrak kera iblis seperti bola meriam. Tuan, jangan khawatir, jika aku di sini, tidak ada yang bisa membunuhmu. Kera iblis bergerak dengan tangan kirinya. Setelah menangkap Tan Yun, telapak tangan kanannya terbalik, dan ruang bergetar seperti gelombang besar. Tongkat besar hingga 100 meter tiba-tiba mengenai cahaya pedang yang menusuk. Ledakan, suara keras mengguncang langit, bumi mengguncang gunung. Dalam tatapan ngeri Kong Gao Xiang, cahaya pedang 300 zangnya yang substansial hancur seperti keramik. Sungguh monster yang kuat. Kong Gao Xiang buru-buru mundur, melompat keluar dari aula dan naik ke udara seperti melarikan diri. Dia sangat panik, satu-satunya pedangnya yang kuat sudah cukup untuk membunuh pembudidaya ranah level yang sama, dan membunuh monster-monster tahap keempat tahap awal, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh raksasa. Dia bisa melihat bahwa kera iblis pembunuh surga jauh lebih kuat dari dirinya. Untuk saat ini, hanya ada jalan keluar. Ketika Kong Gao Xiang terbang lebih dari 1000 kaki jauhnya, dia dengan putus asa berteriak, dan gelombang suara bergulir, bergema ribuan mil, saya adalah Penatua 25, tolong. Ada monster. Raungan Kong Gao Xiang berhenti tiba-tiba, kera iblis yang bergegas keluar dari aula utama melemparkan tongkat raksasa itu dengan keras ke langit, meledakkan tubuhnya. Ketika 5 dewa dan jiwa ditransformasikan dari mayat yang rusak dan berserakan, kera iblis, dengan kemampuan pantulnya menyapu kehampaan dan melambaikan telapak tangan kanannya. Kekuatan sihir yang bergulir membungkus 5 dewa dan dengan cepat punah. Ketika kera iblis melompat ke udara melambaikan tangannya, tongkat raksasa hitam di langit tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 300 meter, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan kembali ke tangan kera iblis. Tubuh kera iblis meroket sejauh 1000 meter, memegang tongkat raksasa di udara, menukik ke bawah,
dan menabrak Istana Abadi 5 Jiwa. Ledakan. Istana 5 Jiwa Abadi runtuh dalam sekejap. Api Hongmeng. Tan Yun menahan rasa sakit di organ dalamnya, melambaikan tangan kanannya, dan segera, nyala api ungu setinggi 12 meter, berderap di sekitar lembah peri seperti kilat, membakar aura yang ditinggalkan oleh dirinya dan kera iblis menjadi ketiadaan. Tan Yun berdiri di sebelah kiri kera iblis, segera mengenakan kain kasakura-kura, dan memerintahkan, "Kera tua, tinggalkan alam rahasia 5 jiwa secepat mungkin, ingatlah untuk tidak meninggalkan jejak kaki." Tan Yun khawatir bahwa teriakan minta tolong Kong Gao Xiang sebelum kematiannya akan mengantarkan 5 jiwa yang kuat, dan segera memerintahkan kera iblis untuk pergi. Dia memiliki kera iblis pembunuh surga, bahkan jika dia dikepung oleh semua tetua dari 5 jiwa gerbang abadi, dia masih percaya bahwa dia bisa kabur. Alasan mengapa dia khawatir adalah bahwa dia tidak boleh mengekspos dirinya atau kera iblis, jika tidak, jika salah satu dari 5 jiwa sekte suci tertarik, itu akan berbahaya saat itu. Setelah menerima perintah, kera iblis penuh dengan energi iblis, dan terbang menuju pintu keluar alam rahasia 100.000 mil jauhnya. Karena kera tua itu sangat cepat sehingga dia melewati beberapa murid pemurnian jiwa di jalan, murid-murid ini hanya mengira ada embusan angin. Setelah beberapa saat, seorang penatua yang mendengar minta tolong Kong Gao Xiang bergegas ke langit di atas lembah abadi 5 jiwa dan menemukan bahwa ada tanda identitas yang rusak di samping tubuh 5 Taois jiwa yang rusak di reruntuhan. Dia terkejut, tokennya hancur, tetua 26 sudah mati. Kemudian, matanya melebar, dan matanya yang keruh dipenuhi dengan kepanikan yang luar biasa. Karena dia melihat di tanah tidak jauh, tanda identitas penatua ke-25 juga rusak. Orang gila yang berani, membunuh 2 tetua dari garis saya. Orang tua itu mengerang putus asa dan ketakutan yang berkepanjangan, dan segera menemui kepala sesepuh Tao Wushun dalam semalam. Di istana yang megah, 5 jiwa Tao, Ding Shouyu, memanggil 24 tetua dalam semalam. Dia sangat marah, saya sangat marah, saya sangat marah. Baru 2 jam yang lalu, 2 penatua saya yang bermartabat dibunuh oleh seseorang. Kepala ini memberitahu Anda, siapa yang melakukannya, berdiri dan akui itu kepada kepala ini, jika tidak, biarkan lelaki tua itu mengetahuinya, dan lelaki tua itu membuat si pembunuh ingin mati. Kepala tetua tenang. Semua tetua berkata serempak, bawahan bersumpah demi surga, itu bukan dari kita. Mendengar ini, Taois 5 jiwa menggertakkan giginya, oke, kepala ini mempercayaimu untuk saat ini, sekarang saya akan memeriksanya. Pembunuh yang membunuh Wu Qingquan dan Kong Gao Xiang harus ditemukan. Jadi kita masih bisa menyelamatkan muka. Jika sampai 8 divisi lainnya tahu bahwa seseorang benar-benar memasuki tanah rahasia divisi saya dan membunuh 2 tetua, dan kami bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya, kami akan menjadi bahan tertawaan sekte suci Huangfu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.